Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang sangat berharga yang segera akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Berbicara tentang pesan berarti sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, bahkan yang tidak boleh kita abaikan. Untuk kita memahami pesan-pesan yang tersembunyi atau rahasia-rahasia dari Tuhan, maka kita perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk memahami, mengerti, membuka segala rahasia-rahasia Tuhan yang terkandung di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk kita membaca bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketujuh malapetaka, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengacu kepada ayat yang pertama dari kitab Wahyu pasal yang ke-16 ini, kita melihat bahwa ada hal yang penting yang harus kita ketahui. Ada rahasia Tuhan yang terkandung di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini. Namun sebelumnya saya mau sampaikan bahwa ada 21 penghukuman yang dipersiapkan oleh Allah Tritunggal atau Allah sepenuh atau Allah yang esa. Ya, saya bisa membagikannya dalam 3 bahagian. Di antara ke-21 penghukuman itu, 7 penghukuman daripada Allah Anak yang dikenal dengan 7 meterai. Setiap pembukaan meterai terjadi berbagai-bagai peristiwa atau berbagai-bagai penghukuman yang terjadi. Kemudian 7 penghukuman daripada Allah Roh Kudus yang dikenal dengan 7 sangkakala. Setiap sangkakala dibuka, maka terjadi juga berbagai-bagai peristiwa atau malapetaka ya di dalam dunia ini. Dan kemudian yang ketiga adalah 7 penghukuman daripada Allah Bapa yang dikenal dengan 7 malapetaka. Dan salah satu di antaranya kita akan melihat pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit tentang ada satu kesaksian daripada seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Pada tanggal 8 November tahun 2021 kemarin, yang bersangkutan, hamba Tuhan yang bersangkutan ini ya tidak menyadarkan dirinya atau tidak sadarkan dirinya dari jam 3 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Dan selama ia tidak sadar dirinya, rohnya diangkat oleh Tuhan naik ke sorga
Dan Tuhan perlihatkan kepadanya, Tuhan berbicara, menyampaikan pernyataan-pernyataan yang begitu dahsyat, pernyataan yang begitu luar biasa kepadanya, bahwa Allah Bapa ya telah menyuruh ketujuh malaikat itu untuk segera menumpahkan ketujuh cawan murkanya ke atas muka bumi ini. Dan hamba Tuhan ini berkata bahwa ya sesuai dengan pernyataan Tuhan, bahwa cawan yang pertama itu Bapak Ibu Saudara, itu saat sekarang ini sudah sangat miring sekali. Jadi tinggal sedikit lagi cawan itu akan ditumpahkan ke atas muka bumi ini. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika cawan itu ditumpahkan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Bapa sendiri untuk dicurahkan ke atas muka bumi ini, kita bisa melihat apa yang akan segera terjadi. Di sini dalam bait yang pertama dia berkata bahwa ya, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada cawan murka Allah yang ditumpahkan ke atas bumi ini, maka timbul suatu penyakit yang dikatakan adalah penyakit bisul yang sangat berbahaya, penyakit bisul yang sangat jahat. Dan penyakit bisul ini ya tidak ada obatnya untuk bisa menyembuhkannya. Dan hamba Tuhan ini berkata Bapak Ibu bahwa penyakit ini akan muncul pada tahun 2023 sampai dengan 2027. Nah, penyakit ini akan diberikan kepada siapa? Penyakit ini akan diberikan kepada orang-orang yang memakai tanda daripada binatang ini. Ada dua kategori orang yang akan menerima penyakit bisul berbahaya ini. Kategori orang yang pertama adalah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka inilah yang akan menerima dampak daripada penyakit bisul ganas atau penyakit bisul yang membahayakan ini. Kemudian yang kedua adalah bisul ini akan muncul di permukaan kulit daripada orang yang memakai tanda daripada binatang ini. Apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan tanda daripada binatang ini? Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin untuk saat ini kita tidak menyembah kepada binatang ini, saudara, karena binatang ini berbicara tentang oknum antikristus. Kita tidak pernah menyembah kepada binatang ini, tapi kita sudah menerima tandanya. Nah, tandanya itu apa Bapak Ibu? Tandanya itu adalah sesuatu cairan yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita, dan cairan itu dia merasuk ke dalam darah kita, dia menguasai tubuh jasmani kita, tapi dia tidak bisa menguasai tubuh rohani kita. Karena tubuh rohani kita adalah milik daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Orang yang menerima tanda ini ketika datang masa yang sukar atau ketika muncul oknum yang bernama antikristus, karena di dalam tanda ini terdapat angka 666 atau angka 66. Nah, yang dapat melihat ini atau yang dapat mendeteksi ini adalah hanya orang-orang yang mendapatkan roh hikmat dari Tuhan untuk bisa melihat apa rahasia yang terkandung di dalam tanda ini, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih khususkan kepada orang yang memakai tanda ini, yang belum mengalami penyucian daripada Tuhan, yang belum mengalami kelepasan daripada Tuhan.
Firman Allah berkata bahwa pada waktu kesukaran itu terjadi, kita disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melarikan diri ke gunung-gunung atau melarikan diri ke perkampungan-perkampungan atau ke desa-desa terpencil. Ya, tapi kalau belum mengalami penyucian, maka kemana saja Bapak Ibu melangkah, kemana saja Bapak Ibu melarikan diri, kemana saja Bapak Ibu ya bersembunyi, maka pasti terdeteksi karena tanda itu ada di dalam diri atau ada dalam darah atau tubuh Bapak Ibu sendiri. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya menganjurkan supaya ya saudara lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, lebih lagi taat kepada Tuhan, lebih lagi rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, memperbanyakkan ibadah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, ya, tanpa melihat kepada si A dan si B, tanpa melihat kepada gereja ini, organisasi ini dan itu, tapi saudara beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Karena ketika saudara beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka saudara pasti mengalami ya kuasa ibadah itu untuk membebaskan dan melepaskan saudara dari tanda yang sudah ya merasuk ke dalam atau cairan yang sudah merasuk ke dalam tubuh kita yang telah menerima tanda ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan jangan ya saudara takut, ya jangan saudara bingung, jangan saudara gelisah ya kalau kita sudah menerima tanda ini. Ya, tapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh sebab itu dengar baik-baik, dan setelah Bapak Ibu mendengar ini, ya harus lakukan ini dengan sungguh-sungguh ya. Kalau saudara sudah menerima tanda ini, yang pertama adalah harus mendekatkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harus lebih banyak bersekutu dengan firman-Nya, karena hanya lewat firman Tuhan kuasanya mampu menyucikan kita, menguduskan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, karena dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena perkataan firman yang kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan solusi kepada kita. Hal yang kedua adalah harus banyak bersekutu dengan firman yang hidup dan berkuasa. Kemudian yang berikut adalah kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kesucian dan kekudusan sesuai dengan standar atau ukuran daripada Tuhan. Jadi bukan kesucian kekudusan menurut standar kita atau menurut ukuran kita, tidak, tapi harus menurut ukuran Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kemudian harus banyak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, karena hanya lewat tubuh dan darah Tuhan kita mengalami penyucian daripada Tuhan, kita mengalami kelepasan daripada Tuhan, kita mengalami ya kebebasan sempurna daripada Tuhan. Oleh sebab itu kesempatan ini ya jangan abaikan pesan Tuhan yang disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, bahkan subscribe video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kamu adalah pahlawan.